Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang landasan manajemen bisnis syariah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bisnis Islam. Dan ekonomi. Manajemen bisnis akan berjalan dengan lancar apabila orang di dalamnya memenuhi peraturan dan tugas-tugasnya. Rasulullah tidak hanya menyebarluaskan akhlak saja, melainkan menyebarluaskan akhlak mulia, baik akhlak dalam berucap maupun dalam tingkah laku. Akhlak adalah hal yang paling penting dalam hidup manusia karena akhlak mencangkup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai. 3 konsep ajaran Islam, akidah, syariat, dan akhlak ini adalah satu kesatuan yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama, ada akidah atau iman. Akidah atau iman merupakan keyakinan adanya Allah dan Rasul. Akidah atau iman ini juga mengajarkan adanya hari akhir dan suasana kehidupan yang sudah mati. Selanjutnya, ada syariah. Syariah merupakan 2 hal pokok, yaitu ibadah dalam arti khusus atau ibadah makdah dan ibadah dalam arti umum atau muamalah atau ibadah goer makdah. Selanjutnya ada akhlak, yaitu pelaksanaan ibadah kepada Allah dalam bermuamalah dengan penuh keikhlasan. Yang terakhir ada ekonomi akhlak. Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya adalah tidak pernah terpisah sama sekali. Kesatuan antara ekonomi dengan akhlak ini semakin jelas, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi, dan sebagainya. Di samping ini juga ada keterkaitan dengan undang-undang dan hukum-hukum syariat. B. Konsep ajaran Islam tentang bisnis syariah. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabah dalam jangka panjang. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yaitu yang pertama ada maisir, yang kedua ada asusia, yang ketiga ada gharar, yang keempat ada haram, yang kelima ada riba, dan yang keenam ada ikhtikar. C. Landasan pokok manusia pembangunan diantaranya yaitu 1. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berkuasa atas segala-galanya. Manusia hanya menerima titipan dalam pengelolaan harta. 2. Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa yang mengatur dan memberi rizki ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebagai manusia harus berusaha dan berdoa seoptimal mungkin. 3. Tazkiyah adalah bahwa manusia harus mensucikan harta yang dimilikinya dengan berzakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan harta meski dengan cara-cara yang baik dan bersumber dari kehalalan. 4. Al-falah adalah bahwa sukses yang diraih hendaknya menjadi pembuka dan melapangkan jalannya ke akhirat. D. Allah membeda-bedakan harta di antara hambanya sebagai ujian. Harta merupakan proses penghidupan seseorang dan sebagai sarana untuk mencapai segala keinginan dan hasrat duniawi. Untuk mendapatkan harta manusia rela menanggung kesusahan dan kesulitan, namun hukum syara
mengharuskan manusia untuk mencari harta halal dan mendorong manusia untuk berhemat. Begitu pula untuk memelihara harta, mereka bersedia susah payah, namun hawa nafsunya saling bertempur dengan hati nuraninya sendiri, di mana syariat mewajibkan penyisihan atas harta di mana ada hak-hak tertentu yang harus dikeluarkan untuk zakat, nafkah lainnya, baik untuk anak dan istri dan lain-lain. Selanjutnya ada penggunaan harta dalam Islam. Al-Quran memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Kholiknya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap dharma yang memperkokoh sikap kemanusiaannya. Jika sikap ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia ke derajat yang mulia, baik di sisi Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Kesimpulan, akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan Kholik atau dengan sesama makhluk. Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dicapai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Landasan pokok manusia pembangunan terbagi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tazkiyah, dan al-falah adalah bahwa sukses yang diraih hendaknya menjadi pembuka dan melampangkan jalan ke akhirat. Harta hanyalah kenikmatan dari Allah sebagai fitrah, titipan, amanah, atau ujian untuk hambanya. Apakah dengan harta tersebut mereka akan bersyukur atau akankah menjadi kufur dan bersifat sementara? Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.